Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuning Darti, Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 12 Bandung. Saya akan menyampaikan bahan pembelajaran siswa untuk layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan layanan bimbingan klasikal untuk siswa kelas 12 semester genap. Adapun topik adalah kiat sukses memasuki dunia kerja. Tujuannya dapat memahami persiapan sebelum memasuki dunia kerja, serta mampu membuat surat lamaran kerja dan kurikulum vitae yang baik, serta sukses psikotes dan wawancara. Persepsi. Saat ini di Indonesia jumlah lapangan kerja industri terbilang minim jumlahnya, sementara jumlah angkatan kerja pengangguran lebih banyak. Banyak perusahaan di Indonesia melakukan efisiensi tenaga kerja dengan merekrut tenaga-tenaga lulusan sekolah menengah baik SMA maupun SMK dengan tetap mengutamakan kualitas. Peningkatan kualitas dilakukan melalui program pelatihan atau on-job training. Hal ini penting yang harus dipersiapkan untuk setiap angkatan kerja lulusan SMA, SMK adalah kondisi fisik dan mental yang baik. Faktor penyebab sulitnya mendapatkan pekerjaan, diantaranya faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama sikap dan mental atau attitude dan keahlian kerja atau skill. Sedangkan faktor eksternal, ada kondisi ekonomi makro dan mikro, ada kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja, kemudian perusahaan pencari kerja menetapkan persyaratan yang relatif lebih tinggi, ketidakcocokan spesifikasi keahlian antara permintaan dunia kerja dengan lulusan lembaga pendidikan, adanya budaya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, kompetisi antara pelamar kerja, dan kurangnya kepedulian pihak perusahaan. Lowongan pekerjaan adalah pekerjaan atau jabatan yang belum ada orang melaksanakan atau belum cukup jumlah orang yang melaksanakan. Hal ini terjadi karena ada perluasan usaha, perubahan teknik berproduksi, atau karena ada tenaga kerja yang karena sesuatu hal berhenti dari pekerjaannya, sehingga harus diisi dengan tenaga kerja baru. Cara mendapatkan informasi lowongan pekerjaan melalui satu bursa kerja. Bisa bursa kerja pemerintah maupun bursa kerja khusus. Dua, aktif dan selektif. Lewat media massa atau media cetak atau elektronik, misalnya koran, majalah, tabloid, radio, dan televisi. Kemudian melalui internet. Ini adalah contoh situs lowongan kerja di internet. Adapun informasi lowongan kerja sekurang-kurangnya memuat 1. Identitas perusahaan, 2. Jumlah jabatan, 3. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada setiap jabatan, 4. Syarat jabatan, 5. Batas waktu pemenuhan lowongan, 6. Alamat perusahaan atau pemberi kerja. Adapun teknik membuat surat lamaran kerja, surat lamaran kerja merupakan gerbang pertama yang harus dilalui oleh seseorang ketika memasuki dunia kerja. Surat lamaran kerja atau job application letter adalah surat resmi yang ditulis oleh pelamar, baik melalui media kertas atau elektronik, untuk memperkenalkan dirinya serta kompetensi yang dimiliki, dengan harapan agar perusahaan atau organisasi dapat menerimanya sebagai karyawan. Adapun lampiran surat lamaran kerja diantaranya 1. Resume atau daftar riwayat hidup, 2. Fotokopi KTP, 3. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir, 4. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian, 5. Fotokopi surat keterangan kesehatan, 6. Kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja, 7. Pas foto, 8. Lampiran penunjang seperti sertifikat atau referensi dari perusahaan sebelumnya. Jenis surat lamaran kerja. Di antaranya, 1. Surat lamaran berdasarkan iklan lowongan pekerjaan baik media cetak atau elektronik, termasuk internet. 2. Surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri yang dikirimkan langsung ke kantor atau perusahaan. 3. Surat lamaran berdasarkan informasi dari teman, kenalan, radio, atau televisi. 4. Surat lamaran melalui kantor penempatan tenaga kerja atau bursa kerja. 5. Surat berdasarkan tempat kursus, sekretariat akademik atau lembaga manajemen. Terakhir, surat lamaran dari pengumuman yang diinformasikan pada toko atau kantor yang bersangkutan. Dalam penulisan surat lamaran kerja yang baik, ada beberapa hal teknis yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Di antaranya, menyiapkan kertas HVS, amplop, siapkan persyaratannya, dan siapkan dokumen pendukung. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat lamaran kerja sebagai berikut. Lamaran dibuat sesingkat mungkin, bentuk surat harus rapi, materi atau isi atau pengorganisasian surat lamaran terdiri dari salam pembuka, alinea pertengahan, alinea penutup, dan salam penutup. Ini adalah contoh daftar riwayat hidup.
Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan daftar riwayat hidup. 1. Menjelaskan tentang diri Anda. 2. Menjelaskan tentang latar belakang diri Anda. Dan 3. Menjelaskan tentang pengalaman yang dimiliki oleh Anda. Secara ringkas, isi daftar riwayat hidup meliputi 1. Keadaan diri, terdiri dari nama lengkap, umur dan tempat tanggal lahir, domisili atau tempat tinggal, nomor telepon, dan pengalaman kerja. 2. Pendidikan, pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir, keterampilan atau pendidikan kejuruan, mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan perusahaan yang dicari. Dan bagi Anda yang dipanggil untuk menjalani psikotes, sebaiknya Anda memperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Sebelum tes, Anda harus yakin terlebih dahulu, bersiapkan diri dengan istirahat yang cukup, pastikan Anda sudah tahu tempat tes, baca kembali surat lamaran dan kurikulum vitae Anda. Sebaiknya Anda berlatih berbagai pola psikotes, diusahakan untuk tiba 10 menit lebih awal, walaupun tidak diminta, jangan lupa bawa peralatan alat tulis dan membawa jam. Kemudian sikap pada tes, dengarkan baik-baik setiap ucapan dan pengarahan dari pengawas tes, isi data identitas diri, jangan enggan untuk bertanya ke pengawas, jangan melihat jawaban orang lain. Metode psikotes bisa dilakukan melalui 1. Wawancara dan observasi, 2. Data riwayat hidup atau kurikulum vitae, 3. Tes psikologi. Adapun kiat sukses wawancara kerja, diantaranya 1. Persiapan, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada waktu wawancara sangat berpengaruh pada pelaksanaan wawancara. 2. Pelaksanaan, diantaranya datang tepat waktu, bersikap sopan saat memasuki ruang wawancara, jangan duduk sebelum dipersilakan, jangan memberikan referensi negatif mengenai pimpinan, jangan memperlihatkan sikap yang tidak sopan, dengar dan jawab pertanyaan, jelaskan prestasi yang pernah diperoleh, apabila bertanya ajukan pertanyaan yang baik, terakhir kirim ucapan terima kasih. Adapun hal yang harus dihindari diantaranya, datang terlambat walaupun hanya beberapa menit, kelihatan kesal, gundah atau dongkol karena menunggu lama, datang ke wawancara tanpa persiapan, berpenampilan seadanya, misalnya baju berlengan pendek, bersepatu olahraga, mengajak teman atau keluarga untuk menambah rasa percaya diri, mengambil kursi dan duduk sebelum dipersilakan duduk, meletakkan tas Anda di atas meja pewawancara, membungkuk, menundukkan atau menengadahkan kepala, mempermainkan jari jemari, bertopang dagu, merokok atau mengulum permen saat wawancara, membuka percakapan, memberikan informasi yang tidak relevan dan terlalu emosional atau terlalu semangat. Demikianlah bahan pembelajaran untuk layanan bimbingan konseling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.